Oke guys, ketemu lagi sama gue di masih di sini yang ngebahas masalah apa ya, tentang pribadi lo dengan diri lo atau orang dengan diri lo ataupun sebaliknya. Bintang lo apa sih? Bintang gue Taurus. Taurus itu kan karakternya pasti agak keras ya agak keras kepala. Iya. Terus apa lagi ya, Taurus itu biasanya ya emang menyenangkan buat orang, bener nggak sih? Gue yakin sih. Kalau gue ngeliat Menurut lo gimana nih? gue ngeliat rumah lo gitu, lo juga resik banget kayaknya gitu dengan penataan lo. Berarti itu lo istilahnya penuh ya, maksudnya nggak sembarang asal ini, pasti dalam hidup lo juga banyak penataan lo, gimana lo kehidupan lo ke depan, gimana karir lo, pasti lo udah ditata semua gitu lo. Dan kayaknya kalau yang apa ya, biasa menyenangkan tuh, karena dari ngobrol aja istilahnya udah menyenangkan. Gue yakin teman-teman lo sih banyak apa ya, sih banyak suka juga yang ngobrol sama lo ya. Ya mungkin lebih ke pribadinya, lebih ke ininya. Jadi gue tuh kalau punya sahabat kayak baru kenal gitu, terus ngobrol nyambung, terus mereka ya cerita gitu lah, cerita tentang kayak apa yang mereka lagi, pokoknya gini, singkat ceritanya mereka bisa jadi cerita gitu loh. Jadi sebenarnya curhat itu juga bukan berarti masalah. Bukan bisa berarti jadi masalah, curhatan tapi masalah kesenangan juga kan, misalnya ya, macam-macam. kemarin bisa jalan-jalan gitu, menyenangkan, bisa kayak gitu juga kan. Jadi konotasi curhat jangan dianggap negatif semua masalah gitu, enggak ya. Berarti kan istilahnya gue mau berbagi atau mau sharing sama lo misalnya gitu kan, itu kan berarti salah satu curhat kan. Iya. Ya kan, gitu kan. Mungkin teman-teman lo juga pasti nyaman gitu sama lo gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi sebenarnya sih istilahnya lu bertemu dengan teman-teman lu dari berbagai curhatan, mungkin ada yang baik, ada yang ini gitu. Sebenarnya kalau pandangan lu secara umum aja deh gitu. Rata-rata cewek lah, pasti rata-rata cewek kan. Cewek lah. Nah, iya kan, nggak mungkin kalau cowok curhat kayaknya lucu juga sih. Cowok curhat bingung juga gue tanggapinnya. Nah, pasti kan dari berbagai ini curhatan teman-teman lo, obrolan teman-teman lo, atau sharing teman-teman lo kan secara global deh. Secara global gue pengen itu nanya secara perempuan itu ketika lu ngobrol berdua, cerita sharing itu apa sih sebenarnya yang di ini? Jadi gini Rul. Kepo ya dikit. Kepo. Nggak, ini buat sharing teman-teman. Pandangan perempuan tuh di rata-rata. Iya. Terus jadi gini. Selama gue ngobrol dengan bermacam-macam tipe gitu kan, bermacam-macam tipe teman gitu kan, dari mulai teman baik, best friend gitu kan. Ini sahabat, best friend sama sahabat bedanya apa sih? Sama ya. Bahasa Inggris satu, bahasa Indonesia. Jadi kayaknya wanita sekarang itu ini ya, yang dihajar tuh kekuatan emosionalnya. Jadi kayak banyak banget Wonder Woman saat ini. Jadi kebanyakan masalahnya adalah mereka tuh amat sangat terlalu mandiri gitu. Kalau yang gue dengar. Banyak perempuan tuh yang empower woman. Itu tuh berarti kan ada triggernya, ya kan? Kalau menurut gue nih berarti ada triggernya, berarti either kita saling menyemangati dalam prestasi atau dalam menyemangati kita sebagai sesama perempuan itu kita harus kuat ngadepin apapun yang terjadi di hidupnya kita gitu. Gue sih lebih ke ngelihatnya itu juga ya, sebagai wanita itu kan perasaan tuh lebih tinggi dibanding logika kan. Beda dengan cowok kan. Kalau cowok logika, perasaan tuh hanya ini gitu kan. Makanya kalau misalnya cowok bilang sayang atau apa ini, belum tentu logika lo aja. Perasaan belum tentu juga kadang-kadang gitu kan. Makanya ya itu mungkin cowok-cowok yang ini ya. Gue gak ngajak cowok apa-apa. Gue gak ikutan ya guys. Kita ngomong masalah itu ya. Maksudnya kalau cowok kan rata-rata karakter gitu ya. Dia pakai logika dibanding perasaan. Tapi sementara cewek itu lebih banyak perasaan pada logika. Akhirnya kan lebih banyak tersakiti di dalam. Sementara kalau cowok banyak tersakiti di luar secara ininya ya, emosi fisiknya ya gitu. Oh gitu? Baru tau gue. Jadi kan kalau misalnya kesel udah selesai hari itu kan jalan pakai fisik udah, karena logika lo. Tapi kalau misalnya cewek kan lo pendem dulu, istilahnya lo sakit dalam hati lo dulu gitu kan. Kalau lo bisa keluarin lo bagus, tapi kalau enggak kan akhirnya lo sedih, nangis, rapuh. Iya sih. Ya gitu. Sebenarnya memang lo harus ya harus bisa berpikir logika juga sih. Perasaan lo tetap harus lo pakai, karena kan hati nurani lo tuh bisa baik ya, bisa juga nggak baik sih. Tetap lo bisa kontrol sebenarnya.
Cowok juga gitu. Cuman logika lo harus bisa kontrol. Kalau nggak, udah lo jadi preman. Kadang gini loh, kadang perempuan itu kalau misalkan ada gini, dia berubah menjadi yang gue alamin nih, yang gue temuin gitu ya. Apa namanya nih? Banyak perempuan yang merubah dia berpikir dari mulai main perasaan jadi logika. Karena dengan perasaan itu dia sering mengalami, akhirnya efeknya dia jadi sering tersakiti. Akhirnya dia berubah jadi logika. Nah, perempuan kalau udah apa-apa pakai logika, itu udah sisi perempuannya setengahnya tuh udah hilang. Ya udah, dia menganggap take it easy semua. Jadi dia karena daripada gini, dia tidak mau merasa tersakiti lagi, dia nggak merasa kayak gue nggak boleh nih merasakan ini gitu. Gue nggak pantas merasakan ini. Akhirnya sekarang logikanya dia yang main. Dia udah nggak mau perasaan lagi. Nah itu ada baiknya, ada enggaknya. Gitu. Dunia informasi komunikasi itu udah terbuka luas. Iya. Orang gampang terpengaruhi. Iya benar. Logika lo kadang suka nggak bermain ketika lo udah masuk istilahnya informasi dari luar yang mengganggu lo gitu kan. Ini seperti itu sih. Benar. Jadi emang persoalan wanita itu juga dan cowok pria tuh memang sekarang agak kompleks. Karena nggak banyak benturan dari luar lah istilahnya. Itu yang memainkan logika lo, memainkan perasaan lo. Iya sih benar-benar. Makanya ada netizen, ada gitu. Makanya benar-benar. Tadi itu ya istilahnya dengan perkembangan zaman sekarang digital, lo juga harus hati-hati. Karena nggak hanya orang kan udah mulai berpikir yang lebih gila sekarang. Orang suka menjudge orang jahat, menjudge orang jelek gitu kan. Padahal diri lo belum tentu juga. Iya benar. Lebih baik kalau gini ya, maksud gue kan lo tahu kasus yang itu kan Rul, yang sampai apa namanya nih suicide itu yang artis Korea karena dia dibully netizen. Gitu kan. Itu kan berarti apa namanya nih komen dan segala macam tuh amat sangat amat sangat mempengaruhi pikirannya kita sampai melakukan hal-hal yang di luar logika, benar gitu. Jadi memang gini loh, kita kan memang kalau menurut gue gitu ya, kalau misalkan gue pribadi nih ya, kalau gue dijahatin orang, gue akan berusaha sebisa mungkin untuk ikhlas untuk nerima itu. Ikhlas itu kan paling susah ya, tapi pahalanya paling banyak. Pokoknya berusaha walaupun sesakit apapun gitu ya, walaupun gue tuh tipikal orang yang keinget-inget terus. Kalau gue merasa kayak ada sesuatu yang unfair terjadi sama gue gitu. Gue tuh ingat-ingat terus. Jadi gue butuh banget banyak support dari apa namanya dari maksudnya gue butuh bertemu orang-orang yang positif gitu kan. Gue butuh apa namanya nih sholat lebih banyak gitu kan, beribadah lebih banyak gitu kan, karena apa namanya gue berusaha untuk ikhlas untuk tidak balik menyakiti gitu, karena apapun yang terjadi guys, kalau misalkan kita gini, zaman sekarang ini kan zaman banyak orang yang baru mencari jati diri gitu, atau belum pernah menemukan jati dirinya dia gitu kan. Jadi dampaknya itu efeknya berdampak ke kayak dia melakukan apapun yang penting dia happy, dia nggak mikirin lagi orang lain gitu loh. Termasuk apa namanya ini mungkin termasuk apa namanya ini hal-hal yang tadi udah kita bicarain. Gue nggak mau ngulang lagi tuh, takut gue. Nah jadi kalau kita sampai, yang gue rasain manfaatnya, begitu kita ikhlas gitu loh, dan kita tidak membalikkan, maksudnya kita tuh nggak jadi jahat lagi sama dia. Kita tuh ngerasa kayak jadi lebih tenang, sama jadi merasa kayak lebih baik aja gitu loh, lebih apa namanya nih sifat kita gitu loh. Kita ngerasa dalam minimum tuh dalam hati tuh ngerasa alhamdulillah gue ternyata bisa menjadi lebih baik nih kayaknya dari masa setelah menghadapi masalah ini. Lebih kayak gitu sih. Jadi jangan dibalas aja pokoknya kalau ada orang yang jahatin kita. Karena kalau nggak balas lu sama aja jahat sama dia, sama aja lu jahatnya kayak dia gitu. Walaupun ngomong itu gampang gitu ya, tapi kan gue juga pribadi pernah merasakan hal itu dong gitu kan. Pasti semua orang pernah gitu kan. Cuman ya kalau gue pribadi, gue menanggapinya dengan kayak gitu. Pokoknya gini, di mindset gue berusaha untuk semaksimal mungkin untuk nggak bisa jahat. Kalaupun gue melakukan gue jahat yang gue tanpa gue sadari,
pasti itu biasa ada triggernya. Tanpa atau dengan gue sadari gitu ya, pasti karena gini kan, balik lagi kita kan tadi ngomongin zodiak, Taurus itu walaupun keras tapi orangnya nggak tegaan, terus udah gitu gampang banget luluh. Oh itu ya? Iya. Jadi padahal lu keras kepala ya padahal? Gue keras kepala. Gue tuh kalau dibilangin itu sesuatu, gue akan nurut sama sesuatu yang menurut logika gue masuk gitu kan. Jadi gue akan nurut sama orang-orang yang amat sangat gue respect. Itu gue nurut banget. Dia mau ngomong gue udah niat banget nih 100%. Begitu orang yang begitu gue dinasehatin gitu di info, better gini better lo baiknya begini. Gue tuh bisa yang mundur. Tapi kalau misal gue bisa yang gue pikirin dulu gitu kan. Tapi kalau gue udah ngerasa ini udah yang terbaik banget buat gue gitu kan ya udah gue jalan gitu loh. Gue pokoknya orang mau ngomong apa gue enggak, pokoknya selama gue nggak menyakitin orang, selama ini yang gue mau, ini yang menyenangkan, ini bikin gue happy, ya udah gue jalanin gitu. Selama gue nggak ngerugiin orang lain tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu gue gini ya. Tapi kalau yang ada berkaitan dengan kepentingan orang lain ya gue butuh banyak masukan. Dan kalau misalkan Taurus itu bisa respect sama orang yang memang udah ini loh, udah bikin dia impress gitu. Itulah istilah sisi dari hati luluh itu. Iya. Tapi ini udah dijahatin nih. Ntar dibaikin luluh lagi gitu kan. Gue nggak tahu itu namanya apa. Ya, namanya orang ada sisi baik, ada sisi jahatnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lembutnya juga, ya kan? Nggak bisa lu ini juga. Oke guys, itu istilahnya poin-poin yang bisa lu ambil, istilahnya ketika memang saat ini permasalahan pasti akan banyak, makin tambah banyak, apalagi masa pandemi gini kan, nggak hanya ekonomi, akhirnya bisa menghancurkan pikiran lo yang logika lo gitu, nggak kayak untuk berbuat inilah macam-macam gitu kan. Pasti masalah banyak. Tapi gimana caranya kita menghadapinya? Ya tadi salah satunya itulah. Istilahnya dengan sabar, kita hadapi dengan istilahnya, udah lo hadapi itu, jangan hindar ya istilahnya, masalah itu kan jangan dihindari, tapi dihadapi. Tapi hadapi dengan apa ya? Tetap dengan kepala dingin, dengan hati yang ini. Ketika lo juga ada masalah dengan orang lain, lo nggak perlu membalasnya lagi. Ya bikin hati lo tenang aja, bikin hati lo ini. Jadi jangan pikirin orang mau apa, udah lo bikin hati lo tenang. Terus satu hal lagi ya, kalau misalkan kita ada masalah yang menurut kita itu berat banget, lo cari satu orang yang amat sangat dipercaya gitu kan, siapapun itu, keluarin semuanya, curhatin semuanya. Gue udah kayak psikolog ya gue. Tapi masalahnya nggak bahaya juga. Kita harus percaya, harus trust kita harus tinggi gitu loh. Jadi gini, nih, kita cerita hanya untuk didengarkan. Karena gue kebanyakan nih ya, ada satu kasus teman gue itu udah berpikirannya yang aneh-aneh. Waktu dia ngerasa udah amat sangat stresnya tuh udah tingkat tinggi gitu. Kalah profesor. Gitu. Jadi kenapa? Karena selama ini dia pendem ternyata. Terus akhirnya curhat sama lo. Akhirnya curhat sama gue, kaget karena gue ngelihat orangnya happy banget. Dan saat itu lo hanya mendengarkan atau memberi solusi? Mendengarkan. Karena orang yang lagi galau, yang galaunya lagi tingkat dewa, itu mereka cuma butuh didengerin doang, bro. Ya, bener nggak sih? Bener banget. Kalau gini, ya udah lo sabar ya, semua itu akan indah pada waktunya. Malah pengen nonjok gitu. Gue takut dilempar sendal gitu loh. Jadi kayak yang udah, yang penting gini, udah. Terus dengan kita cuman gini, iya ya, kenapa ya dia gitu? Coba ya, mungkin dia gini ya, tapi enggak juga ya, harusnya enggak gitu. Itu aja tuh, dia udah bikin dia ngerasa kayak, ada orang nih yang berpihak ke gue gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Masih banyak yang menenangkan. Banyak yang salah kaprah, akhirnya mereka menjadi kayak kayak hakim kadang-kadang. Lo salah tuh, lo harusnya begini, lo begini. Wah, lah. Itu bukannya orang makin tenang. Terus salah nih gue, salah. Makin frustasi. Iya, ternyata gue salah ya, ternyata ini. Akhirnya malah jadi beban dia. Jadi jelas kalau ada orang curhat didengerin aja. Dan dengerin aja. Itu akan menunjukkan sebenarnya dia hanya membuang emosinya dia. Gitu. Intinya gitu aja ya. Iya, dan kita jangan sampai ngerasa tersalurkan aura negatifnya ada teman atau sahabat kita ini gitu. Tapi kita lebih ngerasa pada saat dia curhat, kalau gue sih mikirnya ya gue sebagai pendengar yang baik aja gitu loh, nggak ini.
Oke, guys, kayaknya kita ngobrol udah panjang ya. Gila, gue juga kacau nih. Gue kalau gue nggak rem nih kayaknya akan terus sampai jam 9 malam. Seru ya, malam nih. Udah gelap loh, wah ya. Tadi dari terang nih, gitu. Tadi dari terang. Nggak, gitu. Terus banyak yang bisa kita ini ya. Tapi nanti kayaknya. Tapi gue seneng sih ya, maksudnya gini, Arul ini kan kreatif dan dia kayak punya visi yang oke untuk YouTube-nya. Jadi waktu yuk kita ngobrolin lagi tentang lo yang hijab, ayo, oke, gue bilang gitu kan. Oke guys, kayaknya kita udah jadi kan waktunya udah ini ya. Gue juga istilahnya udah banyak lah poin yang kita ambil gitu ya. Ya nanti kawan-kawan kita kita lanjutin lagi dengan topik yang berbeda. Jadi guys, ambil poin-poin yang positif. Yang kira-kira nggak pas sama lo, jangan lakuin. Pokoknya sesuai dengan hati lo aja. Jangan ikutin orang lain atau yang ini, tapi hati lo dulu, baru lo boleh. Ketika lo udah nggak sanggup, lo boleh curhat sama orang atau cerita, tapi yang benar-benar lo percaya dan yang bisa membuat lo lebih tenang. Itu aja guys ya, istilahnya ya bukan pesan lah, ini sharing aja. Kita bersama. Karena kalau misalnya gue ajarin juga siapa gue juga gitu, gue juga bukan orang yang hebat, bukan apa. Ya kita sharing aja ya, sis. Iya benar. Oke guys. Jangan lupa di subscribe, di like, kalau ada komen atau apa ya boleh diisi gitu kan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ya belajar hidup ya. Ya benar. Belajar terus tiap hari. Sampai di sini aja, sampai ketemu lagi. See you. Bye. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.